Coba duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma. Amin. Sebelum masuk ke materi, Ibu absen dulu ya. Siti, Elin, Aryo, Syam, Romadoni, Anggita, Catur, hadir semua ya. Biar lebih semangat, kita nyanyi lagu kebangsaan dulu ya, biar semakin cinta terhadap tanah air. Tak kira cinta ibu. Ya, nyanyi maju Tabira. Kayak toa masjid. Bisa berdiri? Bisa. Iya ora ketok tenang. Udah semangat belum? Udah. Semangat belum? Ke materi ya. Es breaking, Bu. Oh, my speaking. Masuk ke materi ya. Jadi kita pada hari ini akan membahas materi tentang memahami dan membaca teks biografi. Udah pernah dengar teks biografi? Baru saja. Jadi teks biografi itu adalah teks yang cara untuk memahami perjalanan hidup seseorang. Dalam konteks kurikulum merdeka, pembelajaran biografi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa daerah dengan cara membaca dan menganalisis teks yang merangkum pengalaman tokoh tertentu. Jadi teks biografi ini berisi tentang informasi suatu latar belakang, pendidikan, karir, dan pencapaian tokoh yang diceritakan. Jadi tes biografi itu seperti biodata pada diri sendiri, namun berbentuk deskripsi. Ini Ibu berikan contoh gambaran tentang teks itu apa teks biografi ya. Nah ini salah satu contoh teks biografi Kapitan Kaki Murah. Kapten. Ya. Ini profil singkatnya ada yang kelihatan tidak? Ya.
biar tahu untuk mengenali pelajaran dari mana. Ya, jadi tujuan belajar geografi itu untuk memahami nilai-nilai kehidupan, mengenali pelajaran dari pengalaman orang lain, dan mengembangkan keterampilan membaca kritis pada siswa. Jadi teks geografi ini dapat memotivasi orang lain, kan karena teks geografi ini menuliskan contoh-contoh keberhasilan tokoh, jadi bisa memotivasi orang lain. Selanjutnya ada struktur umum dari teks geografi. Nah, teks geografi ini biasanya itu berisi pengantar yang memberikan gambaran umum tentang tokoh, bagian utama yang menjelaskan peristiwa penting dalam kehidupan. Jadi struktur yang pertama itu ada biasanya itu berisi tentang nama, terus pendidikan, terus profil singkatnya, lahir di mana, terus wafatnya kapan, seperti itu. Yang kedua ada penutup. Nah, biasanya ini penutupnya itu mencakup refleksi atau pelajaran yang bisa diambil. Nah, biasanya penutup ini berisi tentang semangat perjuangan para tokoh yang sedang diceritakan. Selanjutnya ada kelas B masuk. yang pertama itu menentukan latar belakang. Menentukan latar belakang dari teks geografi itu biasanya itu diambil dari faktor-faktor seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan pengalaman awal yang dapat membantu menjelaskan bagaimana tokoh tersebut mencapai pencapaian tertentu. Jadi latar belakang ini biasanya berisi tentang bagaimana sih tokoh tersebut hidup di kehidupan sosial, pendidikannya bagaimana, dan pengalaman awalnya bagaimana, seperti itu. Nah, yang kedua ada menganalisis gaya penulisan. Nah, pada menulis teks biografi ini biasanya itu mencerminkan kepribadian dan sudut pandang penulis. Jadi menganalisis terhadap pilihan kata, nada, dan struktur kalimat yang digunakan. Jadi untuk menganalisis gaya penulisan ini, gayanya itu harus jelas dan harus sesuai fakta tentang tokoh tersebut. Yang selanjutnya ada jadi analisis geografi ini memungkinkan pembaca untuk memahami lebih dalam tentang tokoh yang diceritakan dengan mengidentifikasi tokoh, menentukan latar belakang, dan menganalisis gaya penulisan. Jadi pembaca tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga pelajaran berdasar dari pengalaman hidup tokoh tersebut. Nah, jadi di sini Ibu akan menampilkan video contoh tentang teks geografi ya. Nah, ini contoh teks biografi. Biografi Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh paling penting bagi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, bagaimana kisah kehidupan Presiden pertama Indonesia ini ya? Yuk kita cari tahu bersama. Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukoni Sosrodiningrat dan ibunya bernama Ida Ayu Rahmanullah. Oh iya, setelah lahir, bagi kepada Soekarno adalah Kusno
mulai aktif dalam usaha persatuan kemerdekaan Indonesia. Beliau merumuskan Pancasila, ikut andil dalam proses gagasan hingga mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika kemerdekaan Indonesia sudah disiapkan, tiba-tiba Soekarno dan Hatta diajukan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Seperti apa ya kisahnya? Teman-teman bisa baca di buku nomor 19 terbit 15 Agustus 2019. Nah, itu contoh dari biografi Soekarno. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, kalian diberi tugas ini secara mandiri tapi dikerjakan berkelompok ya. Tapi ngerjainnya sendiri-sendiri. Ya. Aku absen aku gimning ngarep Dikerjakan ya, tapi didiskusikan sama teman semejanya. Teman sebelahnya. aku ya jadi Hah? Aku juga. Biar diskusi ngerjain itu. Satu-satu ya. Video tuh. Tokoh utamanya berarti siapa? Lembar kerja peserta Ini ngerjain bukan malah main game. Utamanya siapa? Akan ada kesulitan nggak? Ada. Hah? Kalian udah selesai? Yang sudah selesai bisa mempresentasikan di depan. Membacakan jawabannya. Maharani. Ayo cakap maju. Tadi ada yang belum biasa. Dibaca dulu ya teksnya. Teks biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, yang merupakan putri dari keluarga bangsawan Jawa dan sangat peduli terhadap pendidikan, terutama bagi kaum perempuan. Pada masa itu perempuan tidak banyak yang bisa mengenyam pendidikan seperti laki-laki. Kartini adalah sosok yang cerdas dan haus ilmu pengetahuan. Ia rajin membaca buku dan surat kabar berbahasa Belanda. Melalui suratnya dengan teman-temannya di Belanda, Kartini menyampaikan ide dan cita-citanya tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan hak bagi perempuan. Surat-surat tersebut kemudian bukan menjadi habis gelap terpilah terang